Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin kepada Bapak Ibu dosen dari penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Mawahib dari LPTK Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dengan NIM G01258083 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 149 Jakarta. Terima kasih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Siang. Luar biasa. Dahsyat, gitu dong. Coba diulangi lagi. Siang. Luar biasa, dahsyat. Coba diulangi lagi. Semangat siang. Siang. Luar biasa, dahsyat. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini akan saya pimpin. Oke, semuanya tenang. Kita khidmat dengan suasana khidmat. Berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita sekarang semuanya berdiri. Kita menyanyikan Indonesia Raya satu stanza aja, oke? Semuanya silakan berdiri. Semuanya berdiri. Oke, kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Ada yang nggak hadir nggak? Yang hadir siapa aja? Salman Abdurrahman. Salman, Abdul, sama Cantika. Salman nggak ada kabar ya? Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Semoga yang tidak ada kabar atau yang males untuk berangkat sekolah, ya semoga besok diberikan Allah keterbukaan hatinya untuk mau sekolah lagi. Yang sakit semoga cepat sembuh. Dan yang masuk ini, kalian bagus, sudah mau mempertahankan semangatnya, itu sudah lebih bagus lagi. Kalau bisa dipertahankan sampai kelas 9. Jangan sampai kelas 9 juga, di SMA juga. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang bullying. Nah,
Apa sih bullying? Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu bullying. Ada yang tahu bullying nggak? Apa itu bully? Bully. Biasanya kan sering tuh. Ada yang pernah dengar? Pernah? Apa sih bully itu? Kalau nggak, ada yang pernah dibully nggak? Nggak ada. Kayaknya pernah. Dalam hal apa? Diejek. Nah, ngejek itu adalah salah satu dari bullying. Ngejek, ngatain ngatain orang tua dan sebagainya. Ada yang pernah digituin sama temen? Pernah. Tanpa kita sadari sebenarnya perilaku bullying itu ada, tapi tanpa kita sadari. Nah, kali ini kita akan belajar mengetahui apa itu bullying. Oke. Tujuannya adalah peserta didik atau kalian dapat mengenal dan memahami tentang bullying, jenis-jenis bullying, dan dampak serta cara mengatasi berbagai macam jenis bullying. Itu tujuannya. Jadi selain kita mengetahui, kita juga tahu jenis-jenisnya. Terus kita juga bisa mengetahui cara mengatasinya. Dari sini paham ya? Oke. Karena bullying ini sering terjadi di kalangan pelajar, ya kan? Bahkan tanpa kita sadari. Jadi kita akan mempelajarinya biar nanti yang merasa kita sering membuli itu kita mengurungkan, oh iya, itu adalah perilaku bully. Bully itu baik apa jelek? Iya, itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk yang harusnya kita hindari. Oke. Kita next. Oke, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Nah, gambar apa ini? Coba perhatikan. Ada banyak orang yang memegang HP. Ada orang yang sedang memegang HP, terus ada yang ini nih, ada tangan nih di air. Tahu nggak maksudnya di gambar ini? Maksudnya gimana maksudnya? Hah? Maksudnya apa nih? Hah? Orang tenggelam di videoin. Tuh, nah, ada sebuah konteks, dan ini zaman sekarang itu sudah banyak orang lebih baik, orang lebih bukan baik ya, orang lebih banyak memvideokan daripada menolong. Contoh, ada mungkin kecelakaan atau apa. Apa yang pertama kali diambil? HP dulu. Live. Wah, ini ada kebakaran di sini. Wah, ini ada kebakaran nih. Ada kebakaran di sini. Nah, ini ya, ada kebakaran. Bukannya lo nolongin, malah ngevideoin. Dan ini hal yang lumrah. Tahu maksudnya ini kan ya? Orang-orang lebih banyak nolongin. Orang-orang lebih banyak yang ngevideoin daripada menolong. Padahal ini udah hampir tenggelam nih, tinggal tangannya doang. Bahkan udah termasuk tenggelam nih. Bukannya ditolongin malah divideoin. Oke, kita lanjut ke yang lain. Oke, sepertinya saya salah. Oke, nih ya. Nah, sekarang gambar yang ini. Apa maksudnya gambar ini? Tahu nggak? Kelihatan? Kelihatan? Tahu nggak maksudnya gimana? Ada orang di dalam sini, ada tangga di sini, dia mau nolongin. Maksudnya apa nih? Tahu nggak maksudnya apa? Nah, oke. Banyak orang yang pura-pura baik di depan kita. Padahal mungkin kita membutuhkan pertolongan. Minta tolong dong. Aku nggak ada duit nih. Aku lagi nggak ada duit nih. Butuh banget. Anak aku belum minum susu. Belum bayar kontrakan, belum apa. Tapi dia pura-pura nolong. Mau berapa sih?
Oh segitu, waduh saya nggak punya nih. Tapi ya udahlah, kita sama-sama. Jadi pura-pura dia punya tangga untuk menolong, tapi dia hanya pura-pura. Banyak loh sekarang seperti itu, ya kan? Mungkin sama temen juga, pura-pura doang, pura-pura baik, pura-pura mau nolongin, padahal malah pengen ngejerumusin, ya kan? Oke, ini adalah konteksnya. Baik, kita akan lanjut ke materinya. Oke, pengertian bullying atau perundungan. Bullying itu sama dengan perundungan ya. Apa itu? Perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jadi, bullying itu kita garis bawahi adalah perilaku yang tidak menyenangkan. Di hati kita itu tidak menyenangkan. Mungkin kita sering diledek. Contoh, mama orang tuanya itu Khairul. Khairul. Padahal nama anaknya bukan Khairul. Namanya Kolbi. Kolbi nama bapaknya Khairul nih. Khairul. Malah yang manggil nama bapaknya. Seneng nggak kalau kayak gitu? Enggak kan? Berarti itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan. Nah, itu bisa secara verbal, fisik, ataupun sosial. Itu tadi secara ngomong. Secara verbal. Kalau secara fisik bisa jadi mukul. Ditonjok atau diginiin. Tuh. Itu juga salah satu termasuk bullying. Oke. Ataupun di sosial, di dunia nyata maupun dunia maya. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun juga ada. Maksudnya apa? Sekarang banyak loh sosial media, ya kan? Di sana saling menghujat. Kamu tahu kasusnya yang sekarang lagi rame, Jule? Tuh, Jule sama Daejeon, orang Korea. Mungkin yang laki-laki nggak tahu ya. Kalau saya masih mengikuti. Apa yang didapatkan Jule sekarang? Hujatan, ya kan? Gara-gara selingkuh. Terus dia sekarang diapain? Dihujat. Nah, hujat itu namanya bullying. Bullying secara sosial media, secara tidak nyata, atau secara dunia maya. Ngeri nggak kalau kayak gitu? Ngeri, makin ngeri lagi, ya kan? Kita mungkin sudah tidak bersama orang-orang, kita sendirian. Tapi kan di kamar kita main HP, notifikasi banyak, kita dibully. Seneng nggak kalau kayak gitu? Mau ada yang seperti itu? Nggak ada. Ya kan? Nah, itu adalah termasuk salah satu bullying. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah perundungannya. Nah, di mana saja bisa terjadi perundungan atau bullying? Sosial media pasti. Di sekolahan sering. Lingkungan masyarakat apalagi. Di rumah mungkin orang tuanya ada yang suka marah. Bahkan bukan orang tuanya, kakak ke adik, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis bullying. Ada bullying secara verbal, ada bullying secara fisik, ada secara relasional atau sosial, ada bullying secara elektronik, dan cyberbullying. Oke. Secara verbal itu dari kata-kata. Kalau fisik itu mukul, ya. Bullying secara rasional atau sosial. Nah, ini biasanya nih ada temen, ada kita mungkin ya, kita di satu kelompok kita dikucilkan. Saya dikucilkan sama guru-guru yang lain. Contoh ya, saya dikucilkan itu namanya relasional atau sosial. Atau mungkin seperti mungkin kalau saya sedang ada kesalahan dari saya, mungkin saya selingkuh atau apa, ketahuan sama tetangga, saya dikucilkan. Itu juga termasuk bullying sebenarnya. Mengucilkan itu namanya bullying. Oke. Yang keempat, ada bullying elektronik atau cyberbullying. Nah, ini bisa terjadi di media sosial.
Ini lebih parah nih. Bisa bikin kita stres nih, ya kan? Soalnya kita kalau sudah tidak di masyarakat, tidak di mana-mana pun, kita sudah menyendiri kan. Biasanya kita cuman berteman dengan HP. Notifikasi masuk. Banyak yang ngebully. Itu bisa ngedown kita. Oke. Next. Nah, ini tadi sudah ada bullying fisik, tadi sudah sosial. Nah, ini sosial ya tadi ya. Ada bullying secara verbal, yaitu dengan kata-kata tadi. Cyberbullying itu dengan tadi ya di media sosial, di dunia maya. Nah, pihak yang terlibat dalam tindakan perundungan. Ada korban. Atau anak yang seringkali menjadi korban perundungan biasanya mengarah pada kondisi yang anak berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu anak yang cenderung sulit bersosialisasi. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain. Anak yang cenderung berbeda dengan yang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sukses, sangat miskin, sangat terpuruk. Nah, ini biasanya nih. Korbannya biasanya itu sulit bersosialisasi, suka menyendiri. Kenapa? Karena dia kadang meratapi. Kenapa sih aku dibully? Kadang kalau juga gitu, dikucilkan dari teman-temannya. Terus ada lagi anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain. Kayak saya nih. Saya dulu terlalu kurus. Badan saya ketika masih SD itu kurus. Saya gak ditemenin sama teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman pada jago main bola. Apalagi ketika olahraga. Saya dulu kurus. Teman-teman pada main bola, lincah-lincah, saya gak diajak. Nah, itu termasuknya. Terus yang C, anak yang cenderung berbeda dengan yang lain. Misalnya dari orang anak keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat terpuruk. Nah, contoh, kalau ada anak yang sangat kaya, biasanya dibully. Wih, lu duitnya banyak, gak mau nraktir kita, jangan temenin. Biasanya gitu kan ya? Ada yang seperti itu. Atau yang sangat miskin, jangan temenin dong. Dia gak punya duit, males gue. Ya kan? Biasanya orang-orang seperti itu. Kaya-kaya banget biasanya juga dibully. Miskin-miskin banget biasanya dibully juga. Kadang. Ya semoga aja di kelas kita gak ada yang seperti itu ya. Kita sama. Oke. Lanjut. Nah, sekarang pelaku. Ciri-ciri pelakunya. Memiliki sifat yang hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, dan sebagainya. Terus kadang mereka juga temperamen. Tahu temperamen? Temperamen itu suka marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit mukul. Oke. Yang selanjutnya sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Adanya perasaan iri, benci, marah, dan sebagainya. Memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Nah, ini biasanya anak-anak yang suka tawuran-tawuran nih. Biasanya nih. Cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan dan daripada teman sebayanya. Biasanya yang tinggi, gede, itu biasanya yang sering jadi pelaku. Tapi kadang tidak juga ya. Ini hanya ciri umum. Oke. Nah, satu lagi tadi pihak yang terlibat ada korban, ada pelaku, dan sekarang ada saksi. Biasanya kan ada pelaku, ada korban, ada saksi. Saksi adalah seorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya kasus perundungan. Nah, istilah saksi yaitu defender atau saksi yang melihat peristiwa bullying dan membantu korban. Ada yang membantu. Jadi ada yang tahu nih ini bullying nih, kita bantu. Outsider yaitu saksi yang melihat peristiwa bullying namun berpura-pura tidak tahu dan mengabaikan saja atau tidak peduli. Terus yang lain ada bullying victim, yaitu saksi yang melihat peristiwa bullying namun pernah menjadi korban dan menjadi perilaku bullying atau pelaku bullying. Ini lebih bahaya lagi nih. Oke. Nah, sekarang adalah sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Nah, biasanya nih ada senioritas.
Yang kedua, keinginan untuk balas dendam. Karena kemarin kita sudah mungkin sudah dibully. Nanti kalau sudah lulus, kita akan bully yang adik-adik lagi. Biasanya itu balas dendamnya. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Jadi biar seakan-akan kita itu berkuasa di kelas, berkuasa di sekolah. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi biar puas nih. Saya kalau nggak berantem, kalau nggak ngebullying, nggak jahil, kurang saya. Mungkin seperti itu. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Biasanya geng-gengan nih. Oke. Selanjutnya ada dampak negatif bullying. Oke, sebentar. PowerPoint-nya sedang ada masalah. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang cara menghindari tindakan bullying. Yang pertama, komunikasikan dengan orang yang terpercaya. Jadi kalau kamu ngerasa dibully, ya kan? Coba kamu komunikasi atau curhat. Bahasa kerennya itu curhat. Kita curhat dulu. Boleh ke temen, boleh ke BK, Bu Mama, ke saya, ke Bu Afi juga boleh. Harus berupaya tampil percaya diri untuk menunjukkan bahwa Anda kuat. Harus pede. Biasanya anak kan habis dibully, saya pasti dibully, Bu. Jangan ya. Kalau bisa kita harus lebih percaya diri. Selanjutnya, saat berdialog atau menjat perlakuan pelaku, jawab secara asertif tetapi tanpa emosi untuk menunjukkan bahwa Anda tidak mau dijadikan korban. Jadi kita tegas, bukan menantang ya, tapi tegas. Jangan gini dong. Jangan gitu dong. Agak tegas, bukan menantang ya, tapi kita ada ketegasan biar kita tidak diterus-terusin. Buat batasan yang jelas atas hal yang bisa diselesaikan secara profesional dan tetap tegas agar perundungan tidak semakin berkembang. Contoh, lu jangan gitu dong. Pokoknya kalau lu mukul ya, gue laporin lu. Itu. Jadi ada seperti batasan. Bercanda boleh, tapi jangan mukul. Ya mungkin itu ada batasannya ya kan? Seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Apabila kondisi semakin tidak kondusif dan ancaman yang ada semakin meningkat, maka jangan pernah ragu untuk mencari bantuan kepada polisi. Bisa. Ke guru BK juga bisa, atau guru-guru yang lain. Biasanya ada tuh anak-anak tuh ngelapor, minta dilindungin. Bisa, nggak masalah. Soalnya beberapa teman kamu yang dibully itu dia minta perlindungan ke guru wali kelas atau ke guru BK. Selain itu, carilah bantuan profesional kesehatan baik fisik maupun psikologis jika diperlukan untuk meminimalisir dampak pada diri Anda. Nah, biasanya kalau orang yang habis dibully kan dia merasa, aduh sakit ya kan, udah gak mau ngapa-ngapain. Nah, itu boleh kalau kamu memiliki uang lebih, kamu bisa ke psikolog. Tapi kalau bisa jangan ya, karena masih ada guru BK dan yang lain. Baik. Nah, ini adalah tindakan yang harus kamu lakukan ketika menjadi stander. Nah, stander itu apa? Stander itu adalah saksinya. Tanyakan tentang perilaku perundungan kepada pelaku, seperti apakah ia lakukan benar atau tidak. Jadi kalau kamu nanti jadi saksi, coba tanyakan dengan baik. Seperti saya nih mungkin. Saya sebagai guru BK, kalau ada masalah seperti itu, saya tanya, kamu apain? Kamu apain dulu? Bener gak kamu iniin? Ngaku dia. Seperti itu, ada konfirmasi, ya. Yang kedua, alihkan perhatian pelaku melalui aktivitas tertentu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya perundungan. Yang selanjutnya, apabila ada orang lain yang turut melihat atau menjadi bystander, maka dapat bersama-sama untuk menunjukkan kepada perundung bahwa para saksi tidak setuju dengan perilaku mereka. Selanjutnya, hal terpenting adalah dekati korban dan yakinkan bahwa ia tidak sendirian. Dan terakhir, jika memang tidak bisa secara langsung turut andil, kamu dapat membantu untuk membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Bisa ke polisi,
bisa ke guru BK dan selanjutnya. Nah, dari sini kalau kita bisa mengatasi bullying, nanti kita akan bahagia dan sukses. Kalau bisa kita hapuskan yang namanya bully. Jangan ada yang manggil-manggil nama orang tua, apalagi nama hewan ke temennya. Biasanya sering nih, biasanya Radit saya dengar manggil nama temennya dengan nama-nama hewan, apalagi di tangga. Woi, 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 hewan. Yang disebut itu hewan. Jangan ya, jangan seperti itu ya. Oke. Kata-kata motivasi hari ini adalah bahagia dan sukses milik siapapun, termasuk para korban bullying. Memang tidak mudah melupakan pengalaman pahit dari praktik bullying, tapi mau sampai kapan kamu diam dan terus terpuruk? Jadi kamu harus lawan dan semangat dan tekad kuat untuk maju, membahagiakan orang-orang yang menyayangimu. Dan jangan pernah berkecil hati. Tunjukkan kalau kamu pasti bisa berhasil melalui ujian bully-bully itu. Kalau bisa jangan. Yang merasa sering ngebully, coba sekarang bersihkan hatinya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Sekarang saya akan bagikan, kita akan berkelompok. Saya kasih waktu 5 menit, jangan lama-lama. Saya akan bagikan ini. Oke. Kelompok satu mana? Silakan duduknya seperti kelompoknya. Silakan duduk seperti kelompoknya tadi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Silakan diputar kursinya. Saya akan bagikan LKPD-nya. Ini. Sini. Oke, silakan. Namanya diganti nama kelompok ya. Namanya diganti nama kelompok. Jangan tidur. Oke. Coba perhatikan sini. Di sini ada mari ungkap perundungan. Nama, kamu tulis nama kelompoknya. Kalau enggak, boleh nama kamu, kelompok dulu. Kelompok berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Perhatikan, ini kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan jangan lama-lama. Setelah ini semuanya, bukan semuanya, perwakilan ada yang maju nih. Kamu kelompok situ ya, Neng ya? Oke, boleh. Oke, ayo jangan lama-lama. Habis ini akan saya tampilkan sebuah video. Nanti kita akan melihat videonya. Oke, sebelum kalian mengerjakan, coba perhatikan video yang ada di sini. Nanti
kamu bisa menyimpulkan juga dan kamu bisa merasakan bagaimana rasanya ketika dibully, dan kamu bisa menuliskan nanti di sini. Kenapa mereka apa yang salah pada diriku? Hidupku seperti mimpi buruk bagiku, namun aku tak mampu membangunkannya. Mengapa semua ini? Mengapa hanya aku? Mengapa aku tidak bisa membalas kejahatan yang mereka lakukan padaku? Bahkan di saat aku seperti ini, aku tak mampu berbuat apa-apa. Aku hanya terdiam dan hanya bisa menahannya. Bantu aku. Mereka tidak pernah peduli. Mereka tidak tahu seberapa banyak buku yang kudapat. Ingin rasanya aku lari sejauh mungkin, sampai tidak ada seorang pun yang mampu melihatku. Rasanya aku ingin menyerah pada semua ini. Hari ini aku sadar bahwa aku tidak bisa mengira seperti sekarang ini. Aku tidak akan membalas dendam. Tidak ada gunanya untuk balas dendam. Berapa Allah yang dibuat kepadaku. 3 tahun hampir berakhir. Akankah semua ini berakhir hari ini, esok, lusa, atau tidak selamanya? Saat ini dan selamanya, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku lagi. Oke. Oke. Silakan sambil ditulis. Nah, itu ya. Rasanya dibully itu nggak enak. Ya. Jadi kalau bisa jangan saling ngebully. Ini sudah? Udah nggak apa-apa. Udah. Oke, perwakilan kelompok boleh maju. Kelompok 1 ya sekarang ya. Kelompok 1 ya. Oke. Belum, oke. Habis ini kita selesai ya. Boleh habis ini kalian berempat maju. Atau salah satu juga boleh. Mau berempat apa salah satu? Berempat aja ya. Berempat aja biar adil. Ayo, silakan. Silakan kelompok 1 perwakilan. Oke. Ada yang sudah selesai? Oke, sudah. Boleh. Kamu boleh menuliskan juga yang lain. Kalau nggak ada di situ, boleh yang lain. Kelompok 2 sudah, kelompoknya 2 sudah? Belum. Ayo.
Itu udah bagus tuh. Oke, silakan. Ada perwakilan dari kelompok 1 nih yang akan maju. Silakan maju. Boleh berdua juga boleh, ayo. Ini kelompok 1 nih. Berempat aja ayo yang lain, biar adil. Biar adil semuanya maju. Oke. Sekarang coba kelompok 1. Kelompok 1. Aku merasa apa? Oke, kelompok 1 merasa senang ketika ayo bersama-sama deh, bersama-sama. Ada sini, jangan gak usah malu-malu. Sini majunya, biar adil. Nah, merasa senang ketika istirahat bareng dan makan MBG. Berarti ada kebersamaan ya sama teman-temannya ya. Oke, terus karena alasannya apa? Ada di depan aja, Neng. Nah, nggak usah malu. Karena ada MBG, bisa main sama teman-teman, bisa belajar bareng teman, dan bisa Karena MBG bisa ngumpul sama teman-teman. Bisa belajar bareng teman. Bisa bareng teman. Oke, silakan duduk. Boleh ini. Oke. Jadi intinya senang kalau kita bersama-sama ya. Bersama-sama, nggak ada yang dikucilkan. Pokoknya saling ada kebersamaan. Oke. Baik. Itu sudah bagus. Ada pertanyaan lagi ya? Oh. Ini kalau kamu sedih kenapa? Nah. Baik. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, silakan satu orang. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Ada yang menyimpulkan nggak? Apa yang sudah kita dapat pada kesempatan kali ini? Mungkin Bim, silakan Bim. Oke, Bim, silakan maju. Bim. Tadi kan kamu sudah sudah belajar ya kan tentang bullying. Apa yang sudah kamu dapatkan, Bim? Kalau bullying itu tidak baik dan harus dihapuskan. Oke, dari Bim harus dihapuskan. Boleh. Silakan duduk Bim. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Mungkin Satria? Ada. Oke, silakan duduk Bim. Sudah baik. Oke. Sebelum kita tutup, saya akan berikan tugas kepada kalian membuat poster tentang anti bullying. Posternya nggak usah kalian yang susah-susah, cukup kalian bikin di Canva boleh, A4 boleh. Biasanya kan ada di Instagram ya, postingan Instagram ya kan, boleh di situ juga. Kita bikin poster anti bullying, nanti kamu upload di sosial media kamu. Jangan lupa di tag saya. Bisa? Oke, itu tugas dari saya. Baik, karena pertemuan kali ini kita selesai, sudah habis jamnya. Kita bisa kembali lagi, nanti kertasnya bisa, LKPD-nya nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelas ya. Nanti bisa dikumpulkan ke saya. Baik, cukup itu dari saya. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Pak, wajib. Hah? Wajib.